Di sini juga ekspresi dia ini masih mikir, bengong. Dia ini mau membaca nih. Ini yang dikasih si Roy bakalan yang sisi positif atau negatifnya. Udah mulailah ada kan. Abu-abu gitu. Iya, abu-abu gitu. Kalau si Lesti itu agak warna pink. Ya karena saya cowok kali, dia cewek. Ya enggak, karena mungkin dulu ini Lesti yang kecintaan banget sama kamu. Nah, aku lihat lagi. Kita ulang. Ya karena saya cowok kali, dia cewek. Nah, di sini Roy itu ngasih gambaran warna. Kalau untuk Lesti itu pink, si Rizky ini abu-abu. Langsung dibalas sama si Rizky. Ya karena saya cowok mungkin. Karena abu-abu gitu kan, ya, abu-abu. Mungkin masih oke lah ya. Ya enggak, karena mungkin dulu ini Lesti yang kecintaan banget sama kamu. Nah, aku lihat lagi di sini nanti di tahun ini pasti ada kabar gembira. Mungkin sejak dibilang kayak kecintaan itu jadi membuat itu laki-laki itu semena-mena, boy. Nah, gimana itu maksudnya? Soalnya gini, kalau kita punya berhubungan sama perempuan, kalau kita tahu perempuan ini tergila-gila sama kita, kita sebagai laki-laki bakal semena-mena sama dia. Iya, betul. Kan dia suka sama kita, kan dia tergila-gila. Jadi aku suka aku lah. Dia juga takut kehilangan aku kok. Kayak gitu kan. Betul. Jadi ya suka aku mau gini mau kayak gini, ya kan dia juga cinta juga sama aku. Jadi ya otomatis bakal balik lagi kok sebesar apapun masalah gitu. Iya, kan. bisa. Bisa jadi. Tapi kita nggak tahu ya itu apa. Mungkin bisa ada project nikah. Tapi ada yang kurang juga nih bilang. Dibilang tadi Raffi Ahmad langsung bilang nikah. Tapi ada yang kurang juga. Kalau seandainya ini video memang sebelum mereka menikah dan Roy Kyo sudah meramal ini, yang menikahnya berarti udah terjadi dong. Karena mereka udah punya anak kan, Baby L. Coba kita lanjut lagi ya. Nih, bilang Ada apa, Dedek? Kalau bilang tuh nggak setia. Nggak setia. Nah, waktu si Roy bilang gak setia, tangannya itu, spidolnya itu menggambarkan atau mencoret ke si Rizky. Berarti ya udah kejawab dong. Udah kejawab sebelumnya gitu kan. Ya walaupun ini cuman ramalan ya. Tapi kan kita sini dunia entertain ya. Oke, dunia entertain ya bagaimana ya kalian sendiri paham lah. Iya. Tapi dari muka mereka cocok kan dari muka. Anjir sedih mukanya panik. Anjir panik. Orang sedih sama orang yang berlagak sedih itu beda. Kalau misalnya dibilang muka sedih, mungkin teman-teman bisa nonton ketika Gilang Dirga podcast dengan Lesti. Di situ Lesti bener-bener nangis. Takut kehilangan. Bisa bedain. Ini ada nih muka ini. Bandingkan sama mukanya si Lesti waktu podcast tentang kehilangan. Sedihnya itu gimana? Bedanya itu udah nampak. Kelihatan Makanya mereka cocok. Tapi kalau secara hati aku tuh masih ragu-ragu. Secara hati masih ragu-ragu. Kalau menurut aku, kan Lesti udah pernah bilang, Lesti kalau udah sayang sama orang sayang kali, tapi kalau udah dikhianati ya udah dibuang. Berarti di sini jelas yang gampang selingkuh si Rizky. Sama Bilarnya ya? Sama Bilarnya. Makanya jangan terlalu sering bergaul sama Vicky, lu playboy nular lo. Di situ juga Raffi Ahmad bilang playboy nular. Nular dari siapa tadi? Vicky Prasetyo. Oke, kita lanjutkan bahas tadi kan kita opini-opini kita nih gimana tentang pendapat kita tentang Lesti dan dari video-video yang ada tadi ya. Ini selanjutnya kita bahas yang faktanya nih, yang kupas lah, demi sedikit kita bakal kupas nih dari kita ada nengok berita nih dari cuitan di Instagram viral nomor 1. Kalian bisa cek sendiri di Instagramnya. Di sini diduga Lesti Kejora pergoki Rizky Bilar selingkuh sampai akhirnya terjadi KDRT. Nah, dan captionnya kita baca dulu, Kri. Captionnya, terlapor emosi dan berusaha mendorong korban. Kalau terlapor berarti Rizky. Mendorong korban dan membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban. Tulis keterangan polisi. Ini fetis seks apa tuh gimana? Didorong dulu di kasur. Oke, lanjut ya. Korban terjatuh ke lantai dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang pada jam 10 WIB. Terlapor berusaha menarik tangan korban ke arah kamar mandi dan membanting korban ke lantai dan berulang kembali. Polisi juga sudah mengantongi barang bukti. Nantinya bukti untuk laporan KDRT berupa hasil visum yang masih diproses.
Jadi gimana nih menurut abang nih? Kalau udah polisi yang buka suara kayak gini, ini bisa fakta atau opini? Kalau udah polisi lah ya kan. Tapi kalau kita lihat sendiri, kalau misalkan polisi udah ikut campur dalam kejadian-kejadian gitu kan, misalnya dalam dunia entertain, biasanya itu nggak bisa dibilang kayak cuman gimmick sih. Soalnya gimana ya, udah polisi yang masuk, nggak mungkin dong polisi di Indonesia kecuali Norman yang dulu gitu yang nyanyi, itu barulah, itu dunia entertain gitu. Kalau sekarang udah nggak bisa lagi, kayak bisa, cuman sekarang nih kalau udah masuk ke polisi, pihak yang berwajib itu, berarti kan urusannya udah serius gitu loh. Nah, berarti kan emang ya serius, udah nggak ada lagi gimmick gitu loh, sampai polisi boy, dah itu udah beda cerita gitu loh. Berarti di sini juga udah jelas kalau Lesti itu menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh si Rizky. Karena di sini beritanya, ini berita fake ini ya, maksudnya asli atau fakta. Di sini tuh Lesti udah melaporkan kalau si Bilar ini atau Rizky Bilar melakukan kekerasan. Selain itu juga, mungkin kawan-kawan juga udah pada ngeliat foto-foto yang beredar lah ya. Mata si Lesti ini lebam di sebelah kanan atau kiri itu ketika dia mau melapor atau setelah melapor gitu loh. Oh, berarti dengan keadaan lebam dia entah mau ngelapor atau mau sebelum melapor lah ya. Berarti kan kalau dari video-video mungkin atau foto-foto yang udah kita kumpulkan, ini mengarahnya ini kejadian yang nyata atau benar-benar terjadi kan, nggak ada gimmick. Nggak ada gimmick, nggak ada apalah untuk naikkan pamor, nggak sih. Nah, satu sisi juga ini untuk terakhir lah ini ya. Dalam sebulan ini mungkin ada kasus selingkuh kayak kemarin Wendy sama Reza gitu kan. Masalah keluarga, sekarang Rizky sama ini. Ini karena kasusnya selingkuh semua. Dan banyak video-video di TikTok ya kan. Cewek-cewek itu menyalahkan laki-laki. Weh, tolong dong, bapak gua kayak gitu. Kalian Oke, gini. Kami siap disalahkan mungkin tapi kan tiap laki-laki itu beda loh. Tiap laki-laki itu beda. Kami punya bapak kami aman. Jadi kami malah sampai besar gini kan. Kalau misalnya kalian terlalu memperdalam kalau laki-laki itu kayak gini, jadi kalian takut untuk nyari laki-laki. Kita bahas kejadian-kejadian yang dulu kayak 19 detik contohnya. Perempuan. Ya kan? Dan kalian sadar juga nggak sih dengan kejadian-kejadian ini yang sebenarnya yang kasusnya ini yang diangkat semua itu pasti yang orang-orang tinggi gitu. Orang-orang kayak artis atau apa. Orang-orang bawah emang kalian tahu yang hidupnya senang tapi tidak terekspos di media. Kalian nggak ada yang tahu kan. Yang perempuan yang salah. Terus kalau emang gimana ya, kalian laki-laki ini banyak salah gitu kan. Apa itu yang kayak bisa terjadinya banyaknya perempuan jadi pelacur gitu ya. Makanya lebih milih jadi pelacur deh daripada aku nyari laki-laki. Nggak ada tuh laki-laki pelacur. Di lain sisi juga ya kan, kalau misalnya laki-laki ini tukang selingkuh, yang jadi pertanyaan kenapa cewek itu mau gitu. Kayak misalnya contoh si Rizky sama Reza Arab kan yang selingkuh ini cowok kan dua-duanya. Yang jadi pertanyaan, orang tuh pasti tahu dong hubungan keluarga mereka, Rizky sama Lesti, Reza sama Wendy. Terus yang diselingkuhin ini, yang jadi selingkuhan, kenapa mau? Yang jadi pertanyaannya. Ya itu, orang ini udah sama terkenal juga semuanya gitu kan, udah dikenal udah orang-orang. Terus kalau misalkan selingkuh apa untungnya gitu loh, kayak gitu. Bingung sendiri sih kadang kalau mikir kan, ya kan. Jadi untuk wanita-wanita yang di luar sana yang masih judge laki-laki, kalau laki-laki itu selingkuhan gini-gini, don't judge book by its cover. Jangan nilai itu semua dari covernya doang. Tapi ya kalau kita nengok juga cewek dari covernya juga sih. Tapi kan setelah kita tahu covernya ya kita juga tahu sifatnya. Isi dalamnya. Kadang mereka cantik, isi dalamnya jelek, kita jadi ilfil sendiri. Nah, betul. Jadi udah jelas lah ya, mungkin bisa dibilang yang lagi viral ini, sekarang ini viral nih, bahwa ini kejadian memang benar-benar terjadi. Sembari kita menunggu info berikutnya, atau mungkin kita bisa menunggu klarifikasi ini terjadi atau bukan, atau hanya sekedar gimmick. Tapi kalau menurut kita berdua ini ya memang fakta, karena itu kehidupan ya kan. Dan ini juga ada dibawa ke kancah pihak yang berwajib sih. Itu juga yang buat kita jadi percaya. Dan pastinya nantinya kan pasti ada informasi dari polisi juga atau gimana yang klarifikasi. Pasti kan banyak wartawan nih yang pengen tahu atau apa gitu kan. Pasti beritanya bakal panjang sih nih. Kita ikutin aja. Kita ikutin aja lah.
Jadi ya mungkin cukup segitu aja lah. Selebihnya lanjut Bang. Oh, berarti udah sampai sini Udah kita sini bahas aja. si Lesti sama si Bilar. Nah, intinya kalian jangan mandang kayak laki-laki itu, Nah itu yang sebelah penting. mata gitu loh. Jangan pandang laki-laki sebelah mata karena kita nggak tahu nih. Di luar sana laki-laki banyak loh yang nyari perempuan yang kayak mereka bahkan berpikir mau nggak sih sama kami gitu. Betul. Nah, jadi kayak jangan lihat dari pamornya lah laki-laki itu gini gini, nggak semua laki-laki sama dan nggak semua perempuan itu sama. Iya. Nah, kami juga nggak menyalahkan perempuan yang menyalahkan kami. Ya baliknya lagi, kalian perempuan jangan selalu menyalahkan laki-laki. Nggak semua kok orang mau melakukan hal seperti itu. Balik lagi kita introspeksi apa yang telah kita berikan sama perempuan kita, dan balik lagi kalian sebagai perempuan apa yang telah kalian berikan sama laki-laki ketika di jenjang pernikahan. Mungkin ada yang kurang dari segi hubungan kalian seksual kalian yang kurang, pokoknya harmonis semua, jasmani semua kalian terpenuhi. Nah itu mungkin kalau lebih dari itu ya itu udah urusan pribadi lah ya kan, kenapa mereka tidak bersyukur, kenapa mereka selingkuh gitu loh. Nah, ini tambahan terakhir ya. Oke. Ini sering banget kita dengar. Perempuan sering ucap nih, wanita itu selalu benar. Nah, kalau bisa hilangkan mindset itu dari pikiran wanita-wanita dan juga dari pikiran kalian pria-pria. Karena nggak selamanya wanita itu benar. Memang ego wanita itu lebih tinggi. Ya. Jadi ya kita menjalani, misalnya kita ada hubungan ya jalani aja. Kalau misalnya ada masalah ya diperbaiki. Iya. Dan terakhir stepnya close. Kan katanya perempuan banyak yang selalu benar lah ya kan, di bumi ini kan. Ya tengok aja nanti di akhirat isinya semua perempuan kok. Oke.